Sama-sama. Bang Zuma lagi sholat. Bang Zuma lagi sholat. Sebentar dulu penyebar, nanti kok sama diskusi sama Bang Zuma. Saya sapa dulu nih, Dio Nyono. Aduh, namanya ya Allah. Abang Dio Zuma nggak percaya dengan Alkitab, tapi rujukannya dengan Alkitab. Selamat siang. Ya, agama apa Bang? Nah, kalau penyebar ini makanya saya kadang balas naikkan tuh kayak gitu dia. Nggak bisa kondusif. Sabarlah dulu Koito. Dio, agama apa Bang? Kristen. Kuat suaranya Bang. Masa apa? Oh, benar. Iya, suaranya agak kecil Bang, kayak ada lagi di pinggir jalan. Oh iya. Iya. Tunggu dulu sebentar ya, saya naikkan dulu yang satu lagi nih ya. Yang naik, aduh. Ini si Pial Berdah ini saya bisukan aja dia apa tuh namanya copy paste saja nanti bisa rungkat. Glenn Top, selamat siang. Penyebar berita, mana tantanganmu sudah kau lakukan belum? Kau kan taruhan dulu kemarin itu sama aku. Mana? Mampus kau. Bang Handi, mau naik Bang Handi. Ya sebentar Bang Handi saya turunkan. Bang Sandy saya turunkan dulu ya Bang Sandy ya. Bang Handinya mau naik. Iya. Sebentar Bang Handi, ini kok si Sandy nggak bisa diturunkan sih? Oke. Ya Glenn Top, agama apa Glenn Top? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan silakan Bang. Alhamdulillah, saya mu'alaf. Alhamdulillah. Guru-guru. Ya Bang, silakan. Ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Iya. Kadang saya hanya mengingatkan ini kawan-kawan yang masih tersesat di tengah hutan dan di tengah laut yang akan bisa tenggelam karena kapalnya bocor. Ya. Jadi ternyata dulu saya kemudian meyakini bahwa agama yang saya anut dulu salah karena salah mengartikan kata-kata firman. Pada mulanya firman bla bla bla, Yesus adalah firman. Nah ini. Jadi kawan-kawan, kalau boleh tahu tersadarkan oleh dalil apa? Ayat apa, kitab apa? Ya belajar aja, dibaca-baca terus. Ya ternyata Anda bener sudah. Lebih yakin lagi ketika saya mengikuti komal-komal di Bang Zuma, Bang Handi. Assalamualaikum Bang Fandi ya, Bang Handi ya. Kemudian Uni Rifa, ada blokir permanen, Bunda Rif, siapa itu? Bunda Risma. Inilah tujuan kami untuk ini bawa ya info. Inilah tujuan kami berdiskusi hanya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan yang ada di kepala kalian. Mungkin di antara kalian yang mendengar ada pertanyaan di hati kalian yang susah kalian ucapkan. Di sinilah dapat. Bang Glenn Top di mute aja Bang Glenn Top kalau tidak bicara noise soalnya. Situ mau zuhur ya? Iya. Ya ini, saya turun dulu, zuhur dulu ini. Saya yang tanya tadi. Oke Bang. Sebentar dulu Bang Dio. Belum jelasin. Iya. Oh, oke silakan. Turunkan Us. Ya udah Bang. Oke. Silakan Dio. Kok diturunkan? Saya mau tanya sama Bang Glenn. Dia mau zuhur Bang Dio, dia mau zuhur di sana udah zuhur. Oh iya. Ya silakan Bang Dio. Beliau yang tadi kan belum jelaskan. Kan saya kan pengen tahu juga. Kan tadi beliaunya bilang kalau beliaunya itu tadi ngomong ada kesalahan tentang firman, begitu pemahaman firman. Nah, saya pengen ngerti kesalahannya di mana begitu loh. Tadi itu sebenarnya. Ya kalau Bang Glenn Top turun mungkin ada yang bisa bantu jawab, boleh silakan monggo. Memang di Bible itu kesalahannya banyak, Bro. Salah menyembah Tuhan juga. Kesalahannya bolehlah dikatakan banyak ya. Tapi Bang Glenn Top tadi kan bahas tentang firman tadi. Maksudnya iya. Kesalahan pemahaman misalnya seperti saya sebagai orang Kristen, kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah memahami dengan salah. Kesalahannya adalah himne Platonis Yunani dirubah, firman berasal dari Tuhan, dirubah menjadi firman adalah Tuhan. Salahnya di situ. Firman itu ya firman, Tuhan itu ya Tuhan. Bukan firman adalah Tuhan, salahnya di situ. Paham sampai sini?
Ya, paham. Ya, terima kasih. Fir- Lanjut lagi, host. Firman itu bukan. Bang Handi di mana Bang Handi? Tunggu sebentar. Ada yang Bang Dio berisik ya? noise sekali. Mas. Bang Dio noise sekali Bang Dio. Bang Dio Ya, atau Bang ya. Handi yang noise? Oh ya udah. Kalau saya noise boleh diturunkan kalau gitu. Enggak, Jangan. kayaknya Bang Bang Handi Handi yang katanya noise ya. hilang. Saya bilang, gak apa-apa lah. Mungkin lagi apa melayang-layang juga di sini. Loh, kok saya nggak kelihatan? Makanya itu Bang, Abang di mana? Jangan terlalu banyak makan sapi kurban. Masya Allah. Iya, Bang Handi menghilang. Ya udah, gue turun dulu. Waalaikumsalam Gue keluar naik. warahmatullahi Gue keluar dulu ya. Itu tuh kasusnya tuh Oke, bersamaan dengan yang lain tuh naik gitu mungkin. Oh iya ya, kan? Bang Arham. Muslim ya Bang, saya turunkan dulu ya Bang. Oke, siap. Salam titik kenal ini. Bang Arham, sehat selalu Bang. Salam kenal juga gurunda. Iya, baik. Yang di sebelah Dio, ini yang titik ini selamat siang Bang, agama apa Bang? Monitor Bang Titik. Ya. Halo Bang, suaranya keras kan Bang? Agama apa Bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Muslim dari Papua. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang? Biar kita nanti lanjut diskusi lagi Bang. Sedikit aja Bang, ada yang mau disampaikan? Ini sebagai pendengar dulu. Saya turunkan ya Bang, izin ya. Ya silakan Bang Dio. Itu ada Bang Zuma udah standby. Silakan bertanya sama Bang Zuma. Penyebar berita tuh Tadi dari saya sibuk tanyanya gitu. sebenarnya sama Bang. Gak usah penyebar lah, dia tuh apa? Ya silakan Dio. Boleh? Oh, boleh lanjut ya? Ya silakan. Oh ya, tadi kan sebenarnya saya mau tanya sama Bang Grintop tadi yang kelihatannya lebih paham. Kenapa saya bilang lebih paham? Karena beliau berpengalaman. Kenapa saya bilang berpengalaman? Tadinya adalah bukan non muslim lalu jadi mualaf begitu. Nah, kelihatannya dia berpengalaman karena dia membaca, melihat sebuah kesalahan lalu berpindah keyakinan begitu. Nah, pengen tahu dari sana sebenarnya tadi tadi sudah dijawab sedikit bahwa firman itu dalam bahasa Yunaninya tadinya bukan Allah tetapi dari Allah begitu katanya tadi. Nah, saya memang tidak bisa berbahasa Yunani ya, tidak bisa memahami bahasa Yunani. Nah, saya bisa saja mengiyakan karena saya tidak tahu bahasanya ya. Nah, tetapi kalau memang firman itu berasal dari sana ya saya juga bisa terima. Kenapa? Memang firman asalnya dari Tuhan begitu. Nah, berarti kan kalau berasal dari Tuhan, kalau pakai logika saya, kalau berasal dari Tuhan ya tadinya bersama-sama dengan Tuhan, ada dalam dirinya Tuhan. Kebersamaan jadi satu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, tapi kalau Tuhan mau membuat firman itu terpisah atau jadi hal lain, buat saya bisa saja. Kenapa saya bilang bisa? Karena Tuhan itu maha kuasa begitu. Saya tidak bisa membatasi kemahakuasaan Tuhan itu begitu. Jadi saya setuju tadi kalau firman itu berasal dari Allah. Tapi saya juga setuju bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan itulah diri Allah sendiri. Firman itu ada dalam dirinya Allah. Artinya kalau firman itu saya gambarkan sebagai suara saya, tidak mungkin orang mendengar suara saya lalu tidak mengatakan, oh itu suaranya Dion. Nggak bisa. Karena mengerti bahwa itu suara saya, pasti dia akan ngomong, oh itu Dion, begitu. Pasti begitu. Tidak mungkin dia mengenali suara saya lalu bilang, oh itu Bang Suma. Nggak bisa. Artinya bahwa itulah identitas saya, begitu. Salah satu yang menjadi identitas saya, itulah diri saya, begitu. Kalau saya begitu pemahamannya, kalau logika saya jalannya ke sana, itu kira-kira. Mungkin Bang Suma boleh menjelaskan buat saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sederhananya gini, sumber suara itu Bang Suma, tapi suara itu bukan Bang Suma. Sumbernya saya. Suara Bang Suma bukan Bang Suma, tapi suara Bang Suma itu berasal dari Bang Suma. Ini dipahami dulu. Suara pabrik gelombang itu adalah lidah dan pita suara. Tapi ketika dia keluar dari mulut itu bukan Bang Suma, tapi sesuatu pribadi baru
yang berasal dari Bang Suma. Itulah firman. Sama seperti keran air. Sesuatu yang keluar dari keran air itu bukan keran air, tapi air itu berasal dari keran air. Makanya dikatakan bersama-sama dengan Bang Suma. Yang bersama-sama itu adalah pita suara. Yang bersama-sama itu adalah lidah yang menentukan bentuk vokal itu keluar seperti apa bentuknya. A dia kah, atau B kah dia, atau C dia. Nah, yang bersama-sama itu mesinnya. Yang bersama-sama itu mesinnya. Bukan bersama-sama dengan perkataan. Mana perkataan pada diri Bang Suma yang bersama-sama dengan Bang Suma? Enggak ada. Yang bersama-sama dengan Bang Suma itu adalah mesin pencipta suara, mesin pembuat kata-kata, mesin yang mengantarkan gelombang irama. Itu yang bersama dengan Bang Suma. Tetapi suara itu kemudian berasal dari Bang Suma. Contoh misalnya kentut. Kentut itu keluar dari pantat Bang Suma. Tapi kentut yang suara itu bukan Bang Suma. Tetapi sesuatu yang keluar dari diri Bang Suma. Begitulah Yesus. Yesus itu adalah makhluk ciptaan yang keluar dari diri Allah. Segala sesuatu yang keluar dari diri Allah itu bukan Allah. Nih, secara data saya kasih supaya kita itu tidak cerewet salah. Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Rohku tidak selama-lamanya diam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia Bang Suma ini siapa? Roh Allah. Roh Elohim. Ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Bang Suma adalah Ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Yesus Ruah Elohim. Apakah Yesus dan Bang Suma sama? Sama. Gak ada bedanya. Bedanya kemudian Roh Elohim yang ada pada diri Bang Suma itu prosesnya dari proses persetubuhan laki perempuan. Roh Allah yang ada pada diri Yesus itu tidak melalui proses persetubuhan, tetapi langsung masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan. Begitulah cara Tuhan menciptakan makhluknya. Ada yang tanpa ayah ibu, ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Jadi roh yang ada pada diri Bang Suma, roh yang ada pada diri Yesus sama-sama Ruah Elohim. Jadi bukan firman, bukan kata-kata, bukan lidah yang turun dari langit. Lidah pita suaranya Tuhan turun treng jadi Yesus. Tuhan tak punya pita suara lagi. Bukan. Tapi Yesus itu adalah kalimatuhu, kalimat yang berasal dari Allah. Ruhullah, ruh yang keluar dari Allah. Semua roh yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Tapi roh itu semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh nih, 30 detik. Habis itu coba Anda telusuri pernyataan saya. Mana yang bisa ditanggapi. Ketika seorang penghujat agama Islam selevel MKC ditangkap oleh polisi. Apa sebabnya dia ditangkap? Karena suaranya terdengar. Keluar dari mulutnya. Suara itu keluar. Kalau suara itu adalah satu pribadi dengan MKC, maka jangan MKC-nya yang ditangkap. Yang ditangkap suaranya aja. Tetapi karena suara itu adalah pribadi baru yang keluar dari diri MKC, maka yang mengeluarkan suara itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sama seperti ada orang berdiri duduk di atas pohon, karena kebelet di atas, di bawah ada Pak Bom-Bom misalnya, kena kepalanya, Pak Bomnya ngamuk, yang dilempari siapa, yang dihukum siapa, yang di atas, kenapa bukan nya yang ditampar? Padahal itu keluar daripada orang yang ada di atas pohon. Karena sejatinya yang bersama-sama dengan bom-bom itu, yang bersama-sama dengan orang tersebut adalah anusnya. Tidak bersama-sama, kemudian ketika keluar sesuatu dari anusnya, itu bukan orang itu. Begitulah Elohim. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah.
Segala sesuatu yang bersumber dari Allah itu bukan Allah, tetapi makhluk Allah. Makanya Yesus dikatakan bahwa dia sama seperti makhluk-makhluk yang turun dari surga. Demikian. Oke Bang Cuma, terima kasih untuk penjelasannya. Oh, jadi sesuatu yang keluar dari Allah bukan Allah berarti firman itu yes. Bang Cuma katakan adalah ciptaan berarti ya. Yes. Jadi pernah firman itu tidak ada berarti. Artinya bahwa ketika Anda Tuhan itu ada. Sebentar Bang. Nanti iya. Berarti pernah kalau Tuhan itu ada firman-Nya, pernah Tuhan tidak punya firman. Kalau saya menggambarkan berarti pernah Tuhan itu bisu begitu Bang ya. Oke. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya lidah. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya pita suara. Lagi kepingin aja diam, bukan berarti dia bisu. Jadi ketika Tuhan, ya silakan. Oh, berarti kalau Tuhan, berarti sudah ada dong firman-Nya bersama dengan Tuhan. Kalau dia tidak pernah bisu, artinya tidak ada di mana bahwa firman itu tidak ada. Artinya begini loh Bang. Maksud saya kalau namanya bisu itu berarti kan memang tidak ada suara. Nah, berarti kalau Abang bilang bahwa Tuhan hanya berdiam seperti Abang gambarkan, padahal ada firman di sana, berarti firman itu tetap ada di sana berarti. Tidak pernah tidak ada, maksud saya begitu. Selalu ada berarti. Jadi, kalau saya membayangkan jadinya begini, Bang. Berarti firman itu adanya sejak Tuhan ada begitu. Kalau diciptakan, berarti Tuhan muncul lalu firman itu juga ada, muncul di sana. Kalau firman itu benar-benar ciptaan, kalau saya berpikirnya begini, waktu Tuhan muncul berarti belum ada suara atau belum ada firman-Nya. Kemudian Tuhan bilang, ayo ada firman, baru firman-Nya ada. Nah, itu kalau saya membayangkan bahwa firman itu ciptaan. Tapi kalau munculnya bersama-sama dengan Tuhan sejak dia Adam, seperti saya lahir lalu ada suara saya, sebenarnya walaupun suara saya mungkin nggak bisa ditelaah ya waktu lahir itu, mungkin hanya sebuah suara tangisan, tapi kan ada, saya muncul suaranya sudah ada. Nah, apakah tadi saya bertanya, apakah firman itu munculnya Allah dulu baru firman, atau bersama-sama munculnya barengan, maksudnya seperti saya lahir, begitu lahir ada suara saya, begitu Bang. Oke, baik. Seorang penguasa berdiam dalam ruang kerjanya, berpikir, merenung sambil memegang pulpen, lalu digoreskanlah apa yang kemudian ingin dia lakukan. Penguasa nih, sang penguasa ini kemudian terdiam, membisu di dalam ruang kerja. Lalu kemudian dia putuskan, keluarlah kemudian dia dari ruang kerja, lalu memberikan instruksi. Bapak-bapak, ibu-ibu kumpul, saya ingin menyampaikan mulai besok kita harus membangun jembatan yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia. Saya nggak mau tahu, mulai besok. Siap? Siap. Berjalan waktu, trak, jembatan selesai. Pada mulanya jembatan itu adalah firman. Pada mulanya jembatan tapi itu, sabar dulu. Bang, logikanya. Sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Oke, lanjut. Nah, berarti yang bersama dengan Allah itu bukan firman. Yang bersama dengan Allah itu kalam. Apa itu kalam? Kemampuan yang melekat pada diri Allah. Itu disebut sifat. Kemampuan yang melekat pada diri Allah untuk berfirman kapan aja dia mau. Kapan saja. Mazmur 33 nomor 9 cukup memberi perintah, trak, jadi. Apa yang diinstruksikan itu yang ada. Bukan berarti firman itu tidak ada pada dirinya. Tidak. Mesin itu ada pada diri Allah. Sifat. Sifat. Yang sama dengan Allah itu bukan kata-kata. Yang sama dengan Allah itu adalah sifatnya. Apa itu kalam? Kemampuan berkata-kata. Yesaya 55 nomor 11. Kemampuan berkata-kata itu yang melekat. Bukan firman yang melekat pada diri Allah. Bukan. Sama. Bukan perkataan
perkataan yang melekat pada Bang Suma, tapi yang melekat pada Bang Suma itu adalah lidah dan pita suara, mulut. Mulut yang melekat pada diri Bang Suma. Kapan saja Bang Suma mau, dia bisa berbicara. Dengan berbicaranya inilah aspek pemersatu antara unsur lidah dan pita suara mengeluarkan gelombang. Gelombang itu sampai ke kuping. Kuping itulah yang mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Bang Suma. Kata-kata yang keluar itu bukan Bang Suma, tapi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari mulut yang terdiri dari pita suara dan juga lidah. Begitulah Allah. Yang melekat pada diri Allah itu sifatnya, bukan Yesus. Bukan perkataan yang melekat pada diri Allah, tapi yang melekat pada diri Allah adalah sifat kalam. Maha berkata-kata, maha mencipta. Jadi yang melekat pada diri Allah itu maha besar, maha mengetahui, maha dan seterusnya. Itu yang melekat. Maha berkata-kata disebut kalam. Jadi yang melekat pada diri Tuhan itu kalam, bukan kalimah. Yang melekat pada diri Anda itu adalah mulut, bukan ucapan. Bukan ucapan, tapi mulut. Coba Anda berkata, coba Anda berucap. Maka yang keluar itu ucapan, bukan mulut. Mulut ini mesin yang melekat pada diri Anda. Sedangkan perkataan itu adalah yang keluar, yang diproduksi oleh mulut Anda. Sesuatu yang keluar dari produksi, yang diproduksi oleh mesin, bukan mesin. Asap yang keluar dari knalpot bukan knalpot. Air yang keluar dari keran air bukan keran air. Mulut, suara yang keluar dari mulut bukan mulut. Sesuatu yang keluar dari anus bukan anus. Sesuatu yang keluar dari hidung bukan hidung. Itu intinya, sederhananya itu begitu. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, itu makhluk. Yang melekat pada diri Allah itu adalah kalam. Yang keluar dari diri Allah itu kalimah. Yesus berasal dari kalam. Kalam untuk menjadi Yesus harus kalimah dulu. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sifat itu adalah Allah itu sendiri. Nah, dari sifat ini kemudian mengeluarkan perkataan. Maka dikatakan perkataan itu telah menjadi daging. Betul. Bukan mulutnya Tuhan yang menjadi daging, bukan. Tapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan yang menjadi daging. Apa pembuktiannya? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada Maria? Maria, ya, Tuhan yang Maha Tinggi menghendaki engkau hamil. Nah, itu yang disampaikan apa? Sesuatu yang keluar dari mulut Elohim masuk ke kuping Gabriel. Gabriel melontarkan kembali lewat mulutnya kepada kupingnya Maria. Maka apa yang nyampe kepada Maria? Apakah yang sampai ke Maria itu kalam? Bukan. Yang sampai kepada Maria itu adalah kalimah. Kalimat dari Elohim, yang keluar dari Elohim disampaikan Gabriel. Maria, engkau harus hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Apa yang terjadi? Lahir manusia ciptaan tanpa ayah bernama Yesus. Maka Yesus dikatakan adalah pada mulanya dia itu adalah firman. Pada mulanya dia itu adalah kalimah yang keluar dari kalam. Kalam inilah yang melekat pada diri Allah. Jembatan itu adalah firman yang keluar dari kalamnya sang penguasa, sang pimpinan tadi. Bukan pimpinannya yang menjadi jembatan. Bukan knalpotnya yang menjadi asap. Bukan pantatnya menjadi kentut. Bukan. Bukan mulut yang menjadi suara. Bukan. Nah, itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Ini standar pendalaman ilmu mantik yang paling rendah. Kalau ini juga nggak dipahami, saya nyerah. Nah, itu silakan. Oke, Bukan Tuhan itu. Terima kasih Bang Suma. Penjelasannya sangat-sangat jelas, ini saya pahami. Insya Allah. Seperti seorang yang bekerja di kantor tadi, dari kalimahnya suruh bangun sebuah jembatan, lalu terbentuklah sebuah jembatan. Dari situ saya berpikir begini, oh berarti kalau begitu, mohon maaf nih, seperti kami ya punya Bible, berarti Bible saya itu apa namanya, kalimat tullohnya ya, jadi bukan Allahnya tetapi hanya kalimatnya. Seperti tadi seorang yang di kantor itu membangun jembatan tadi, yang kemudian kalimatnya jadi jembatan itu tadi.
Nah berarti kalau begitu saya nggak harus dong menuruti yang namanya Alkitab, atau misalnya kalau Bang Suma tidak harus menuruti namanya Al-Quran, karena itu kan hanya sebuah sesuatu yang muncul karena kalimah begitu, bukan Tuhannya. Saya atau Bang Suma juga berhak untuk tidak menuruti, saya tidak berhak menuruti Alkitab saya atau Biblos saya. Bang Suma juga tidak berhak menuruti Al-Qur'annya, karena itu seperti jembatan tadi, bukan orangnya. Kalau mengerjakan jembatannya oke, tapi kalau sudah jadi jembatan, saya kan nggak harus nuruti jembatan. Jembatan kan juga benda mati, seperti Biblos saya juga benda mati. Al-Qur'annya, mohon maaf Bang Suma, kan juga benda mati. Jadi saya nggak berhak menuruti apa yang ada di Biblos, dan Bang Kok Suma Bang juga Suma tidak benda berhak mati? bukan ke Bang Suma, Sabar. Al-Quran. Saya sudah ngomong kok. Seperti saya kan apa namanya, kan itu kan dari kalimatullohnya, atau kalau saya dari firman Tuhannya jadi Biblos. Jadi Biblos itu kan benda mati, seperti jembatan tadi. Jembatan itu nggak berhak dituruti. Seperti saya, berarti saya menyamakan Biblos saya seperti jembatan itu. Saya nggak berhak menuruti Biblos saya. Demikian juga harusnya Bang Suma. Seperti itu kalau saya dari pemahaman Bang Suma itu tadi, yang Bang Suma jelaskan sangat-sangat jelas. Seperti itu Bang. Oke, Terima kasih baik. penjelasannya, sangat-sangat jelas. Oke, nah sekarang gini, kalau jembatan tidak perlu memang diikuti, nggak perlu. Karena tidak ada instruksi dari sang penguasa untuk mengikuti jembatan. Memang ada instruksinya. Wahai karyawanku, ikutilah perintah jembatan tersebut. Itu pimpinan gila itu namanya. Tapi pimpinannya memerintahkan kemudian ikuti instruksiku. Instruksiku itu termaktub di dalam sebuah buku panduan kerja. Ikuti itu jika kalian ingin kemudian melihat jembatan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Struktur bangunannya, besinya, semennya, pasirnya, ikuti buku panduan. Kapan kalian tidak mengikuti buku panduan kerja, ancur. Kalian bukan pengikut saya, kalian bukan karyawan saya yang baik. Itu kalam. Kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Ide, gagasan, keputusan Allah, kehendak Allah. Lalu kemudian kehendak Allah itu untuk diketahui makhluknya, maka Allah melontarkan kehendaknya melalui firman. Firman kemudian masuk ke dalam sebuah buku. Firman itu berisi ketentuan, ketetapan, hukum-hukum, larangan dan perintah. Karena ini adalah perintah yang berasal dari kalamullah, kalam Allah, wajib diikutin. Wajib, terkecuali buku yang ngaku-ngaku kalam Allah tapi bukan kalam Allah. Itu tidak wajib diikuti. Seperti Bible itu bukan firman Allah, tidak wajib untuk diikuti. Tapi kalau yang seperti Torah, yang seperti Al-Quran, yang runutannya berasal dari Allah, berasal dari kalam, maka wajib. Karena Al-Quran itu adalah kalam nafsi dan kalam majas. Kalam nafsinya karena cakupan daripada Al-Quran itu adalah hukum yang terlontar dari langit, yang keluar dari diri Allah, yang berasal dari kalam Allah, menjadi sebuah kalimat yang tertuang di dalam lembaran-lembaran suci. Sementara kalam majasnya, firman majasnya itu adalah kertas dan tinta. Itu bukan makhluk, itu bukan Tuhan. Tidak perlu mengikuti tinta itu, tidak perlu mengikuti buku itu. Tapi cakupan daripada apa yang tertoreh di atas buku, di dalam buku dan tinta itu yang harus diikuti. Kenapa? Karena sejatinya itu adalah kalam nafsi. Itu adalah kehendak Sang Maha Mengetahui, Sang Maha Pencipta. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu makhluk. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, yang disampaikan. Al-Quran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan apa yang ia sampaikan. Tapi dia bukan Tuhan. Siapa bilang Al-Quran itu Tuhan? Siapa bilang Rasulullah Muhammad SAW itu Tuhan? Siapa bilang Yesus itu Tuhan? Siapa bilang? Tak ada. Mereka hanya penyampai firman. Mereka hanya penyampai firman, yang mana mereka ini adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Siapa bilang dia adalah kalam? Bukan. Yesus bukan kalam, tapi dia adalah manusia. Siapa bilang dia kalimah? Bukan. Yesus adalah
manusia ciptaan yang berasal dari kalimah yang keluar daripada kalam. Itu yang betul. Jadi saya kasih analogi 30 detik. Diibaratkan kemudian Yesus, ini cuman analogi ya. Motor, knalpot, asap, karbohidrat, karbon dioksida. Itu. Jadi Yesus itu yang mana? Apakah dia knalpot? Bukan. Apakah dia asap? Bukan. Dia hanyalah racun. Karbon. Karbon Yesus, asap ini adalah kalimah, asap ini adalah hasil dari kalimah, sedangkan knalpot ini adalah kalam. Asapnya adalah kalimah dan kalamnya itu adalah knalpot yang melekat pada diri motor. Kalam itu mulut. Asap ini kemudian kalimah. Karbon ini adalah Yesus. Jauh sekali. Karbon bukan motor. Tetapi knalpot dan motor adalah satu yang tidak bisa terpisahkan. Antara Allah dengan sifatnya tidak bisa terpisahkan. Yang keluar dari knalpot asap. Suara, kalimah. Yang terjadi setelah kalimah ini bekerja adalah karbon. Inilah Yesus. Jadi Yesus ini ciptaan. Itu menurut logika iman kamu itu cuma. Ya silakan. Logika Bang, iman kamu dulu bang, pakai adab sedikit bang, pakai adab. Bukan giliran Anda bicara. Jangan pakai adab ya, Belanda. Ya, bang, lanjut. Ya. Banter penyebar. Sebentar ya. Jadi kesimpulan saya, Yesus itu kalau dianalogikan di motor, Yesus itu hanya racun yang dihasilkan asap. Kalimat ini adalah asap, kalam ini adalah knalpot, dan Allah ini adalah motor. Ia adalah kesatuan, satu kesatuan tak terpisahkan. Pada diri ketika motor itu diam bukan berarti dia nggak punya knalpot. Begitu dibunyikan keluar asap, begitu keluar asap ada karbon, ada racun. Begitu Tuhan mengeluarkan kemudian perkataan yaitu kalimah, maka Maria hamil. Begitu hamil, maka disitulah terjadi pembuahan, lahirlah ciptaan, yaitu Yesus. Jadi Yesus ini bukan asap, Yesus juga bukan knalpot, Yesus bukan motor. Yesus bukan kalimah, Yesus bukan kalam, Yesus bukan Allah. Gitu ya bang? Jadi Yesus murni ciptaan Tuhan. Demikian. Oke, Bang Suma, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi dari apa yang dipaparkan sama Bang Suma, kemudian Suara lo kecil bro, gedein. Oh iya, maaf. Ini sebenarnya sudah pol ini. Bentar, saya agak teriak dikit. Ya, oke. Jadi dari apa yang dijelaskan sama Bang Suma, oke, saya sudah memahami bahwa kalau apa yang dipaparkan oleh Bang Suma secara logika, secara logisnya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan karena bukan dari kalam tetapi dari apa tadi, kalimat ya, dari kalimat gitu ya. Oh, tadi pertanyaan saya tadi sebenarnya kan saya sudah menganalogikan bahwa Alkitab atau Biblos saya itu seperti jembatan, bukan buku instruksinya. Jadi kalau kemudian Bang Suma menyamakan bahwa apa namanya Biblos yang saya pahami tadi saya samakan dengan jembatan tadi adalah buku instruksi, berarti belum jadi jembatan. Berarti buku ini memang benar-benar bukan kalimat, bukan apa ya, bukan apa tadi, berasal dari apa tadi, yang mana kalimat, bang? Ya? Ya. Enggak, maksud saya kalau saya menganalogikan seperti Bang Suma, kan Biblos saya berarti bukan jembatannya, tetapi buku instruksinya, bukan bentuknya, tetapi masih sebuah instruksi. Ya betul, kalau gitu berarti memang kalau Bang Suma menyamakan begitu, berarti memang Biblos saya ya bukan firman, bukan seperti yang saya pahami sebelumnya bahwa ini adalah firman begitu. Seperti firman, umat muslim mungkin juga memahami bahwa Al-Qur'an itu firmannya Tuhan begitu. Seperti jembatan tadi sudah jadi itu tadi. Sudah ada wujudnya adalah jembatan, lalu saya samakan dengan Biblos atau Al-Qur'an tadi. Begitu kalau saya